karena dukungan kita kan terhadap Palestina bukan hanya dukungan diplomatik, tetapi juga dukungan moral dan juga dalam beberapa isu kan dukungan finansial ya. Misalnya rasisme kan dulu mengumpulkan banyak sekali donasi untuk perjuangan bangsa Palestina. Jadi bahkan bangun rumah sakit di sana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wonder Home Podcast. Nah, kita hari ini akan ngobrolin isu yang sedang dan terus hangat. Ini bersama pakar sekaligus pelaku dalam pengertian. Ya, kita mau ngomongin tentang sepak bola, hubungannya dengan politik, kaitannya dengan Piala Dunia usia 20. under 20 yang batal gitu. Oke, sebelum kita ngomong to the core gitu, to the core. Mas Sahidi kemarin pergi ke Barcelona sama Milan itu dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Piala Dunia Under 20. Iya, saya kan sebagai penikmat sepak bola, fans Barcelona ya. Oh, Barcelona. Pengen melihat gimana sih atmosfernya nonton langsung gitu di sana. Oke. Jadi sekaligus memperkaya wawasan kebangsaan itu terkait dengan Eropa sambil nonton sepak bola. Sambil nonton bola ya. Saya kira begitu. Jadi datang ke Camp Nou nonton itu ya itu merasakan betul bagaimana sepak bola itu menjadi industri untuk menghidupi ekonomi negara itu dan atmosfernya memang terasa betul ya. Iya, jadi atmosfer di stadion gitu. Iya, makanya, apalagi sekarang di peringkat 1 lagi di La Liga. Tadi menang 4-0 ya. 4-0 ya Mas. Nonton saya tadi. Oke. Kalau saya dulu Milan. Habis-habisan itu. Apa itu namanya? Zamannya zamannya trio Belanda dari zaman itu ya. Era kejayaannya dulu itu. 90-an, 2000-an awal itu kan. Betul. Eranya Milan. Oke, ya. Terus kemudian selain itu posisi juga sebagai striker ya kalau di kesebelasan kita di UMY ini. Dan pada saat yang sama juga menekuni atau meneliti hubungan internasional khususnya isu-isu yang berkenaan dengan Timur Tengah. Jadi cocok sekali kita ngobrol tentang satu Piala Dunia Under 20, terus kemudian hubungannya dengan Israel ini nanti. Kalau Mas Sahidi sendiri gini deh, sebelum kita ngobrol tentang pembatalan itu. Kalau melihat hubungan masyarakat Indonesia maupun bangsa Indonesia dengan isu Israel ini gimana ya? Iya, pertama memang kan Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel ya. Jadi kita hubungan antar negara meski sebenarnya hubungan kultural itu dalam beberapa isu kan terjadi sebenarnya kan. Ada beberapa misalnya kelompok-kelompok dari Indonesia atau cendekiawan, scholar yang pernah berkunjung ke Israel gitu. Jadi memang secara diplomatik kita tidak punya hubungan bilateral gitu. Tetapi secara kultural ada hubungan yang terjalin itu. Tapi masyarakat secara luas kan memang anti Israelnya kan sangat tinggi. Itu dalam beberapa isu yang kita lihat, misalnya ketika terjadi penyerangan terhadap Gaza, nah warga Palestina kan di Indonesia termasuk tinggi solidaritas kemanusiaannya itu untuk mendukung Palestina itu kan sangat tinggi saya kira gitu. Dan baik diplomatik, finansial saya kira dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina itu, perjuangan bangsa Palestina dalam melawan penjajahan Israel itu kan memang sangat tinggi gitu. Artinya secara politik posisi kita itu jelas. Masyarakat maupun negaranya dukung Palestina dan anti settlement Israel di Palestina gitu ya.
Meskipun dalam beberapa case tadi disebutkan, misalnya Gus Yahya pernah ke sana, dulu Gus Dur pernah ke Israel, bahkan jadi penasihatnya lembaganya Simon Peres pada saat itu memang juga terjalin di sisi yang lain gitu ya. Tapi secara ofisial kan hubungan bilateral kedua negara saya kira tidak. Dan ya ketika era Donald Trump yang Abraham Accord itu yang normalisasi hubungan antara Israel dengan beberapa negara Arab kan sebenarnya juga ada upaya dari Israel untuk menormalisasi hubungannya dengan Indonesia, tapi kan itu tidak direspon dengan baik. Saya kira itu karena ya memang artinya secara luas masyarakat Indonesia kan pembelaan dia terhadap Palestina kan sangat tinggi ya, sangat kuat gitu. Jadi kalau Abraham Accord itu normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara, Arab ya. Arab gitu. Itu kira-kira kalau dalam pandangan Mas Sahidi apa yang menjadi reason atau penerimaan sebagian negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel itu? Menurut saya pertama karena Donald Trump itu kan 4 tahun menjadi presiden Amerika kan dia keberpihakan dia terhadap Israel itu kan sangat kelihatan sangat jelas sekali, sampai kemudian mengaku Yerusalem itu kan dan setelah itu kan respon Yerusalem sebagai ibu kota itu dan itu kan presiden-presiden sebelumnya kan tidak sampai sejauh sefrontal itu, tidak sefrontal itu. Nah, di akhir kepemimpinannya Donald Trump kan ya bahkan itu kan di White House kan ditandatangani untuk Abraham Accord itu normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel itu. Nah, itu kalau saya melihat pertama ya ada kepentingan ekonomi ya politik dari negara-negara itu yang misalnya dulu negara yang dicap sebagai negara teroris kan salah satu kompensasinya adalah label itu dihilangkan gitu. Oke. Jadi stigmatisasi sebagai negara teroris gitu itu dihilangkan karena kemauan untuk bekerja sama ini tadi. Tapi itu kan banyak dilihat ya itu kan mengkhianati perjuangan Palestina. Bangsa Arab dalam menghadapi. Makanya kan banyak kritik sebenarnya kan dengan normalisasi itu gitu. Normalisasi hubungan itu ya. Indonesia bahkan juga diajak atau dibujuk lah gitu ya. Ini ada upaya dari Israel untuk mencoba menormalisasi hubungan, tapi kan tidak di. Apa itu indikasinya atau usaha-usaha yang dilakukan? Upaya diplomatiknya membujuk gitu dengan, tapi kan ya saya kira memang itu kalau kita melihat kan ya. Pasti reaksinya akan sangat keras dari masyarakat ya kalau pemerintah membuka hubungan. Karena dukungan kita kan terhadap Palestina bukan hanya dukungan diplomatik, tetapi juga dukungan moral dan juga dalam beberapa isu kan dukungan finansial ya. Misalnya rasisme kan dulu mengumpulkan banyak sekali donasi untuk perjuangan bangsa Palestina. Jadi bahkan bangun rumah sakit di sana gitu. Jadi dukungan Indonesia terhadap Palestina saya kira dukungan diplomatik, dukungan finansial dan juga dukungan moral itu yang tinggi saya kira. Meskipun bukan berarti kayaknya dulu pernah ada wacana juga itu Gus Dur, nggak tahu waktu itu sudah jadi presiden atau belum jadi presiden untuk mencoba membuka. Nah itu kan sempat heboh gitu. Juga kan. Heboh sekali. Ya tentu perlawanan domestiknya ya sangat besar ya, sangat tinggi. Nah, sentimen kayak gitu tuh, sentimen katakan secara politik tadi posisi yang jelas, terus kemudian sekarang masuk ke ini Piala Dunia Under 20 ini usia 20 ini. Ini penolakan itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh katakan tokoh-tokoh Muslim dengan institusi Islam gitu, tapi juga bahkan pemimpin-pemimpin yang selama ini diasosiasikan sebagai pemimpin yang pluralis atau sekuler gitulah katakan kayak Ganjar Pranowo, Wayan Koster. Apakah itu kira-kira yang menjadi penyebab
pembatalan itu? Ya, memang kan Mas. kalau kita melihat ketika masyarakat Indonesia tahu bahwa ternyata Israel kan lolos kualifikasi dan itu kan Indonesia sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tuan rumah kan. Jadi isu-isu penolakan itu kan sudah muncul gitu. Saya ingat pernah diundang TVRI Jogja, cuma waktu itu saya berhalangan hadir untuk mendiskusikan itu di TVRI Jogja. Artinya kan isu-isu penolakan itu kan sudah mulai muncul nah ketika mendekati perhelatannya kan di media sosial kan sudah semakin ramai dibicarakan itu masyarakat. Ada sebagian kelompok masyarakat yang menolak keikutsertaan Israel sebagai dalam ajang Piala Dunia U20 itu gitu. Yaitu karena sentimen masyarakat Indonesia kan sentimen anti Israelnya kan sangat tinggi ya saya kira gitu. Jadi sehingga seolah-olah kan kalau menerima Israel kan secara moral kan diterima gitu. Tapi saya kira itu dua hal yang berbeda menurut saya gitu. Antara menerima Israel sebagai peserta kompetisi olahraga dengan dia sebagai sebuah negara gitu ya. Gitu. Jadi nah itu kan saya kira yang kadang-kadang tidak bisa kita pemahami Jepang ini ya kan. Saya kira Israel juga kan bisa protes ke FIFA kalau dia tidak diikut sertakan kan, karena dia mengikuti dia lolos itu kan setelah lolos kualifikasi dan artinya dia punya hak gitu. Ya setelah perjuangan untuk bisa lolos kualifikasi itu kan pasti dia akan protes juga gitu, tidak terima. Jadi nah kita kan sebagai tuan rumah ya ada wacana penolakan itu dari masyarakat. Saya kira itu kita bisa memahami kalau ada wacana penolakan itu karena memang saya katakan tadi ya masyarakat dari dulu kan masyarakat Indonesia dukungan moral terhadap perjuangan Palestina kan selalu kuat ya, selalu tinggi gitu. Nah, anti Israelnya yang dianggap sebagai penjajahan itu kan ya kalau kita kan ya penjajahan itu kan harus dihapuskan. Nah, saya kira itu. Artinya kalau menurut Pak Sahidi mesti dipisahkan itu antara isu politik dengan isu olahraga gitu. Memang ya kadang-kadang olahraga itu tidak bisa dipisahkan dengan politik. Cuman kejelian kita di dalam menghubungkan antara politik dengan olahraga itu yang misalnya dalam posisi ini kan kita itu kan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tentu bagi pemerintah itu kan suatu sesuatu yang sangat ya mungkin bisa dikatakan anugerah untuk pengembangan ekonomi kita. Jadi tentu tidak sekedar ini ajang olahraga, tetapi ya ini kan untuk peningkatan ekonomi kita, juga bagaimana menjadikan sepak bola itu sebagai industri. Nah, saya katakan tadi kan ya datang ke Camp Nou itu, ke AC Milan itu kan melihat betul sepak bola itu sebagai industri untuk menghidupi ekonomi masyarakat itu loh. Jadi ada efek ikutannya lah kira-kira dari olahraga itu. Jadi orang datang ke Camp Nou, ke San Siro itu bukan hanya nonton bola meskipun itu mainnya, tapi juga dia bisa ke museum, bisa ke tempat-tempat wisata dan itu menghidupi ekonomi masyarakat kan. Jadi kalau waktu kami ke sana kemarin ya sempat dicek datanya itu ya ternyata wisatawan yang datang ke Spanyol itu lebih banyak daripada total masyarakat. Total populasinya itu kan luar biasa tuh menurut saya. Jadi bagaimana ekonomi itu bisa hidup. Nah, saya kira Pak Erick Thohir itu kan melihat peluang-peluang itu dan ini saatnya gitu loh untuk pertama menjadikan sepak bola itu sebagai
sebagai industri, kedua ya untuk mengembangkan pariwisata kita, karena Indonesia kan ya negara yang sangat potensial menjadi tujuan wisatawan mancanegara ya saya kira. Ya misalnya kayak dulu ya Afrika Selatan itu bela-belain menjadi tuan rumah Piala Dunia, itu kan berkah luar biasa. Dunia jadi tahu, memperkenalkan budayanya. Bahkan kemarin pas Piala Dunia, ketika Lionel Messi akan mengangkat trofi Piala Dunia itu kan apa yang dikasih? Oh ya, dikasih baju ini yang itu kan memperkenalkan budayanya tuh sebenarnya. Jadi dia sebagai duta jadinya secara jadi duta. Itu kan kesempatan itu menurut saya. Nah, ini kan meski tentu Piala Dunia U20 tidak semewah sebesar Piala Dunia, gigantik Piala Dunia gitu. Tapi kan saya kira itu akan berdampak luar biasa. Nah, kalau apa itu namanya? Tadi kan terlihat jelas potensi pengembangan ekonomi dari industri olahraga sepak bola ini ya. Kalau ke depan lagi, ini kan respon yang dikemukakan oleh masyarakat Indonesia maupun sebagian politisi di Indonesia itu kan respon yang dalam tanda kutip, kalau istilah saya itu respon ideologis lah gitu. Ideologis karena Israel sebagai negara penjajah Palestina gitu. Yang kita secara politik pun nggak punya hubungan diplomatik. Dan itu kayaknya juga sama dengan respon Soekarno pada saat itu dalam konteks konflik ideologi Timur Barat non-blok gitu. Kemudian Israel juga nggak boleh masuk ke Indonesia. Apakah ke depan-depannya gitu respon yang bagus itu, yang selayaknya adalah respon ideologis yang semacam itu, atau respon yang tadi itu pragmatis? Oh, kita jelas ada potensi ekonominya, potensi-potensi yang macam-macam dari industri olahraga. Ya, ini saya kira harus kita lihat secara berbeda. Gitu. Pertama ya karena kalau membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan masyarakat menolak, itu wajar saya kira. Gitu. Gitu. Sebagai respon ideologis. Gitu. Tapi ini kan kehadiran Israel di timnas U20 Israel di Indonesia ini kan bukan persoalan ideologis toh. Olahraga itu gitu. Ini persoalan olahraga itu. Dan bukan kita yang mengundang, kita hanya diberi kesempatan menjadi tuan rumah. Israel ikut kan sebagai tamu lah. Sebagai tamu dia lolos kualifikasi itu. Jadi kehadiran dia bukan karena kita mengundang dia. Saya kira itu kan berbeda gitu. Jadi dan karena dia, kalau kita bicara bahwa olahraga kita harus menjunjung sportivitas, ya kita harus sportif, ya toh. Kehadiran dia bukan karena kemauan pemerintah, bukan karena kemauan FIFA, tetapi dia lolos kualifikasi, dan disinilah kemudian aspek ini kan kita jangan terlalu ideologis melihatnya gitu. Ya, jadi untuk aspek ini gitu, karena kan kita secara aturan kan tidak berhak untuk menolak kehadirannya dia. Dan kita masyarakatnya, kalau misalnya kita berpikir bahwa ini ada peluang ekonomi dan seterusnya, ya kita Indonesia sebagai tuan rumah itu kan bukan berarti itu kan hanya FIFA memberikan kita kesempatan menjadi tuan rumah kan. Ketika misalnya suara penolakan itu ada, ya wajar, dan ternyata ketika FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah kan kekecewaan itu luar biasa. Artinya apa? Mungkin ada sisi yang salah kita membaca itu, ya. Seolah-olah bahwa kalau kita menolak Israel itu kita akan tetap menjadi tuan rumah. Posisi kita kan tidak sekuat itu menurut saya, Ya sudah, bagi FIFA kalau kamu menolak karena ini mencoreng nama FIFA sebagai pelaksana, ya udah kita pindahkan saja. Dan kita kan tidak punya kekuatan diplomatik untuk mencegah itu. Jadi posisi kita kan sebenarnya sangat lemah kan sebenarnya, karena bukan kita yang menjadi penyelenggara, kita hanya sebagai tuan rumah yang tentu
tetap dalam kendalinya FIFA itu gitu. Nah, itu mungkin yang menurut saya termasuk ya beberapa pejabat itu yang ikut itu ya mungkin tidak dikaji lebih jauh sebab akibatnya, dampaknya kan luar biasa ya. Misalnya saya baca ya timnas U20 kan frustrasi ya, kecewa, dia sudah latihan 2 tahun persiapannya tiba-tiba batal. Kan ini kan ajang bagi dia untuk mendunia juga kan. Dan di sini kan para talent scout, para pencari bakat itu juga datang ke sini. Kalau ada bakat-bakat terpendam di Indonesia bisa juga dipromosikan di liga yang lebih dunia, prestisius gitu. Kira-kira gini, orang ya pejabat lah yang tadi saya bilang, oke lah kalau para pemuka Muslim itu jelas posisinya. Tapi orang seperti Ganjar gitu, orang seperti Iwayan Koster gitu. What is the reasoning behind the rejection of ini penolakan Israel itu, penolakan? Iya, saya misalnya kalau Pak Ganjar mungkin kalau saya melihatnya ya dia terjebak juga dalam isu populisme itu untuk menghadapi pemilu 2024 kan. Ada sentimen politik. Analisis saya gitu. Ada dia terjebak juga pada isu populisme itu gitu. Jadi melihat di media sosial, apalagi kan ya kita lihat Pak Ganjar kan termasuk ya hari ini kan dia sudah masuk dalam nominasi kandidat presiden lah ya, artinya dan elektabilitasnya selalu yang teratas gitu. Tentu dia ada upaya dan dia kan dari PDIP gitu. PDIP kan berarti kan dia ingin melebarkan sayapnya ke apa ya kantong-kantong komunitas Islam juga. Itu. Dan ini kan saya kira momentum. Tapi kan dampaknya kan luar biasa. Berarti hitung-hitungannya salah dong kira-kira itu. Ya, kalau saya mungkin bisa dibandingkan. Karena kalau kita lihat kan di media sosial kan suara-suara yang kecewa itu kan cukup besar ya, lebih banyak gitu. Ketika Indonesia batal, ya mungkin juga tidak sampai dibaca sejauh itu bahwa efek dari suara penolakan itu akan FIFA bisa dengan mudah memindahkan itu ya, bisa. Nah ini kan kita lebih rugi sebenarnya secara ekonomi dan potensial income kita ke depan itu. Seperti saya katakan tadi ya, Spanyol itu kan ternyata selain ya olahraga ya pariwisatanya kan hidup. Olahraga, pariwisata, citra keamanan dari negara tersebut gitu ya kira-kira ya. Nah ini kan sebenarnya momentum untuk menunjukkan kepada dunia itu. Tapi ya hitung-hitungannya Pak Ganjar barangkali itu tadi populisme untuk dapat meraup vote dari kalangan Muslim, tapi ternyata FIFA benar membatalin sini, terus kemudian digeruduk. Bahkan ada pemain timnas juga ya yang komentar di Twitternya Ganjar itu protes tentang itu. Itu bisa juga menurunkan elektabilitasnya kan secara politik. Oke. Kalau dari sisi FIFA-nya sendiri kan gini, Mas Zahidi, kalau di Piala Dunia Qatar 2022 kemarin itu kan ada peserta yang potensial, saya nggak tahu Rusia itu sudah qualified atau masih harus playoff ya. Tapi yang jelas dia juga dibatalkan gitu keikutsertaannya dalam Piala Dunia. Kenapa hal yang sama tidak bisa diperlakukan kepada Israel? Kritiknya begitu sebagian. Pertama kan itu yang membatalkan dia kan FIFA ya dengan melihat. Nah ini artinya kan ada isu kemanusiaan yang lebih besar menurut saya gitu. Pertama, dan ini kan masyarakat kita yang menolak dan beberapa pemerintah setempat yang menjadi host city ya menolak itu. Nah bagi FIFA kan dia artinya dia tidak bisa menerima itu untuk bisa mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh FIFA kan, itu kan isu domestik tuh sebenarnya gitu. Jadi penolakan masyarakat Indonesia itu kan bagi FIFA kan isu domestik gitu. Oke. Artinya itu bukan
kebijakan untuk bisa ikut serta atau tidak itu nggak bisa ditentukan oleh host country-nya, gitu. tapi oleh FIFA-nya gitu. Kita kan hanya sebagai tuan rumah dan ya itu dengan mudahnya FIFA memindahkan ke Brasil, ya sudah selesai masalah tuh. Nah, bukannya Israel yang tidak ikut, malah kita tidak ikut, timnas kita tidak ikut, kita gagal menjadi tuan rumah. Dan potensial disanksi juga. Iya, jadi dampaknya jauh lebih secara ini ya lebih parah dan lebih menyakitkan di sini itu. Saya kira gitu ya. Jadi Israel bisa tetap ikut, ya kita sudah gagal sebagai tuan rumah, timnas kita gagal mendunia, anak-anak muda kita, potensi-potensi mereka tidak bisa ditunjukkan kepada masyarakat pecinta sepak bola di mancanegara, dan ya kita. Jadi kerugian kita kan bisa 3 tau menurut saya. Jadi ya itu saya kira yang makanya oke lah kita sepakat bahwa kita tidak bisa menerima penjajahan pendudukan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina itu yang saya kira sudah sangat menyejarah itu kan. Banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, isu-isu kemanusiaan di sana. Tetapi dalam hal ini kan jangan terlalu ideologis buta kita melihatnya ke sana gitu. Tapi ada aspek karena kalau kita bicara ekonomi politik internasional kan banyak aspek yang harus dilihat saya kira gitu. Mesti dilihat respon strategisnya gimana nih gitu. Seperti apa gitu. Jadi itu yang saya kira yang kurang di. Nah, diskurs itu kan seharusnya berkembang di masyarakat. Ya. Jadi nah ini kan di media sosial ya kan mengikuti arus kadang-kadang kan. Iya, yang penting kemana arusnya ke sana semuanya ke sana, psikologi masanya ke arah sana semuanya gitu. Iya. Padahal juga sebagian kritik begini misalnya. Sebelum sepak bola kan ada event-event olahraga lain yang di situ melibatkan peserta Israel dan no problem, misalnya di panjat tebing misalnya kapan hari itu ada atlet Israel berpartisipasi, tidak ada masalah, nggak ada masalah, nobody speaks about that gitu, nggak ada yang bicara soal itu. Kadang ada sisi inkonsistensi juga gitu. Dan juga jangan lupa bahwa saya ada teman itu di Yerusalem itu yang pernah datang ke WMB itu. Dia cerita bahwa sebenarnya secara kultural itu hubungan Israel dengan Palestina itu dalam banyak hal itu baik-baik aja gitu. Itu hanya politik aja gitu sebenarnya. Gitu. Jadi nah itu kan yang harus kita lihat, dan ini kan yang datang timnas, ya tuh, bukan orang-orang yang mengambil kebijakan itu saya kira itu. Dan kedua ya mereka datang kan bukan karena undangan diplomatik saya kira, tapi karena sportivitas dalam olahraga sepak bola mereka lolos kualifikasi. Jadi kalau dia datang itu bukan karena pemerintah Indonesia mengundang menurut saya, tapi sportivitas dalam olahraga itu saya kira gitu. Ya mungkin kalau yang dimaksud baik-baik saja tadi itu kalau secara ini kan antara Gaza dengan ini kan terus menerus ini gitu. Mungkin di wilayah-wilayah kan gini, Israel itu kan tidak semua penduduknya itu dari Eropa atau Jews dari Eropa, tapi juga kan mereka mengokupasi tanah, settlement di tanah-tanahnya Palestina yang kemudian jadilah ini wilayah Israel. Orang Palestina memang sudah di situ gitu, nggak bisa kemana-mana gimana gitu. Ya kayak siapa kemarin yang ke Indonesia juga itu yang Nes Daily itu kan orang secara paspor kan Israel, secara meskipun dia orang Palestina, secara paspor Israel. Ada juga teman-teman saya waktu kuliah di Amerika itu, ya Arab, dia Palestina, tapi kewarganegaraannya Israel karena desanya, seluruh desa itu ya dijajah lah oleh Israel, mau nggak mau kemudian secara administratif ngikutin Israel gitu, meskipun secara etnik dia Palestina.
Ya, memang sangat kompleks sih ininya. Kompleks menurut saya. Jadi tidak bisa dilihat dari satu sisi aja sebenarnya gitu. Jadi ini kan persoalannya dilihat dari satu sisi aja gitu. Ideologi semata, padahal kan kita harus melihatnya secara komprehensif. Secara komprehensif ya. Ada aspek-aspek lain, dampak-dampaknya ya. Betul, ini paling kalau seandainya kalau kita ini kan Israel ketawa-ketawa melihat kita, ya enggak? Kira-kira begitu kan? Kita inginnya dia tidak berpartisipasi, malah kita yang tidak berpartisipasi dan dia tidak ngapa-ngapain, Bukan hanya tidak berpartisipasi, sudah gagal menjadi tuan rumah, Dan secara finansial ya kita sudah rugi besar persiapannya. Ya kemarin saya dengar Menko pariwisata ya Pak Sandiaga Uno itu ya mengatakan ya kita sudah rugi secara finansial sekitar 3,7 T. Itu sudah rugi. Sudah gitu rugi ya? Itu secara finansial yang sudah. Belum lagi kerugian potensial itu ya. Kalau potensial keuntungan yang ini ya, pariwisata kita. Pariwisata macam-macam. Dan Indonesia kan sebenarnya negara yang punya tempat-tempat pariwisata yang menarik dan ini kan kesempatan sebenarnya untuk memperkenalkan, mengembangkan ekonomi kita ya. Jadi yang jelas kegagalan ini tentu menjadi ya luka lah bagi timnas kita, bagi pecinta sepak bola Indonesia dan juga ya baik secara ekonomi itu tentu merugikan kita gitu. Jadi sementara kalau kita menjadi tuan rumah dan menolak Israel itu, apakah itu akan mempengaruhi kebijakan Israel? Saya kira enggak. Enggak, orang mereka keras kepala aja minta ampun. Dengan cengkraman ekonominya di mana-mana itu. Karena yang saya tahu dalam beberapa voting di PBB itu kan, misalnya kasus Israel Palestina, Israel kan selalu kalah secara moral dalam beberapa isu lah di voting itu. Tapi kan secara politik tidak berpengaruh gitu. Kebijakan-kebijakan yang diambil PBB oleh Amerika Serikat itu tidak berpengaruh gitu. Sama dengan ini. Orang Amerika aja terus ngasih uang gelontoran uang yang nggak berkesudahan untuk Israel. Bahkan Netanyahu zaman Trump itu kan dikasih tempat di PBB, di Capitol Hill, di DPR Amerika untuk pidato di sana. Jadi Oke, dalam suasana suasana penyesalan, kegetiran gitu ya, dan kesedihan lah masyarakat Indonesia. What next kira-kira? Apa yang bisa membangun lagi keceriaan olahraga, optimisme olahraga, atau agar kita nggak larut dalam kesedihan lah, kekalahan bertubi-tubi dari segala macam. Tentu yang pertama mungkin ya kita berharap bahwa Indonesia tidak mendapatkan sanksi dari FIFA ya. Kalau mendapat sanksi ya kita sudah rugi berkali-kali kan. Timnas kita sudah tidak berpartisipasi di ajang yang tentu bagi pesepak bola profesional itu kan prestisius ya, bisa tampil bergengsi, bisa tampil di Piala Dunia. Dan Messi kan pernah memenangi Piala Dunia U20. U20 juga ya. Meskipun Argentina nggak Argentina yang sekarang maksudnya. Nggak ikut nggak qualified. Nggak qualified, bayangkan itu. Gitu sekarang. Dan dia kan pernah U20 pernah juara. Nah, tentu yang tugasnya ke depan bagaimana membangun industri sepak bola itu. Jadi, saya kira itu yang harus kita persiapkan itu. Nah, tentu bukan pekerjaan yang mudah ya, karena pasti frustrasi. Anak-anak muda yang punya bakat di sana yang memilih profesi sebagai pesepak bola profesional itu kan pasti frustrasi dengan kegagalan ini kan. Betul. Apalagi liga domestik kita kan sedang tidak baik-baik saja kan, saya kira gitu. Jadi makanya ya kita sangat tentu ya bagi pecinta sepak bola, bagi
pemain sepak bola profesional itu kan mereka sangat terpukul, dan saya kira Mami karena liga domestik kita sedang tidak baik-baik saja untuk mengembangkan potensi. Meskipun PSM juaranya Iya, ya. meski PSM juara saya kira. Tapi kan ya Liga 2, Liga 3 kan sedang tidak baik-baik saja. Artinya ajang bagi anak-anak kita untuk menyalurkan bakatnya itu kan semakin terbatas gitu. Mereka semakin sulit untuk hidup secara layak dengan profesi itu. Karena sepak bola belum menjadi industri yang menjanjikan dalam sepak bola Indonesia gitu. Jadi, nah saya kira itu yang ke depan itu. Gitu ya. Jadi saya misalnya ke Camp Nou nonton langsung itu kan ya taruhlah kalau tiketnya rata-rata 100 euro, kalau ada 90.000 penonton itu kan berarti lebih 100 M itu 100 M per itu pekan hanya itu hanya dari dari tiket aja. Belum lagi keluar masuk dari museumnya, masuk museumnya, beli shawlnya, beli kaosnya, ada jersinya sampai 100 euro, 120 euro itu ya hidup betul itu ya. Ekonomi ya. Jadi nah kita kan banyak sekali isu-isu banyak pesepak bola profesional yang mati kelaparan itu. Artinya kan industri sepak bola kita belum terbangun gitu. Nah saya kira ya bisa jadi ya Pak Erick Thohir itu berpikiran ya ini kesempatan sebenarnya untuk memulai membangun industri sepak bola kita, mewadahi bakat anak-anak muda yang potensial itu di dunia sepak bola, dan mereka hidup layak gitu. Artinya tadi melampiaskan energi kemarahan dan kesedihan itu untuk membangun diri gitu ya. Stadion-stadion sudah mulai diperbaiki, bisnis olahraganya mulai dijalankan. Kalau tadi disinggung kalau kepemimpinan Erick Thohir dengan Ratu Tisha ini menjanjikan nggak kira-kira menurut? Iya, kalau kita melihat Pak Erick Thohir kan dia punya pengalaman ya. Dia pernah di Inter Milan kan. Ya, presidennya. Jadi artinya dia punya pengalaman bagaimana menjadikan sepak bola itu sebagai industri gitu. Oke. Jadi dan dia backgroundnya di situ businessman. Dan kita tidak bisa menafikan bahwa keberhasilan Indonesia awalnya ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 itu kan keberhasilan diplomatik sebenarnya kan. Secara diplomatik kita itu kan tidak mudah. Ya. Kan ya kita mengalahkan Brasil yang industri sepak bolanya kan sudah jelas ya saya kira gitu. Pemain top dunia banyak dari sana. Piala Dunia mereka sudah berpengalaman, bahkan kemarin Copa America 2021 kan Brasil yang menyelenggarakan rumahnya. Nah, makanya saya kira itu PR kita ke depan itu. Jadi ya mungkin sekali lagi banyak dari kita yang aktif bersuara di media sosial itu tidak berpikiran bahwa FIFA bisa saja membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah, dan itu yang terjadi kan. Baru mungkin setelah itu kita nyesal, waduh kenapa bisa begini gitu. Dalam sekejap itu. Jadi keberhasilan diplomatik itu yang dibangun oleh pemerintah, karena tentu ada intervensi pemerintah dalam. Ya kita tahu ya untuk Piala Dunia U20 saja kan misalnya 2026, 2030 kan sudah jelas siapa tuan rumahnya. Dan itu kan diplomasinya kan panjang gitu. Nah, ini kan kita mendapatkan kesempatan itu. Nah, hanya karena kegagalan kita membangun diskurs di ruang publik sehingga diplomasi publik kita gagal. Yang itu juga beberapa tokoh pemimpin lokal yang juga
tidak bisa membaca dengan seksama, akhirnya itu buyar sudah, saya kira. Dibatalkan dalam waktu yang begitu cepat. Padahal diplomasinya dibangun bertahun-tahun gitu ya. Ya itulah. Oke, Mas Wahide. Jadi gitu ya. Jadi oke lah, itu sudah terjadi sekarang, dan ini waktunya untuk move on, untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Ketua PSSI yang baru gitu, dengan timnya gitu, industri sepak bola juga terbangun dengan baik gitu ya. Pengelolaan Liga 1, 2, 3 juga makin bagus gitu ya. Karena selama ini ya itu kadang kita kisruh sendiri gitu. Gitu. Oke deh, gitu dulu ya. Kapan-kapan ngobrol lagi. Makasih. Kita ngobrol soal hubungan internasional dengan hubungan sepak bola. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.